Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana. Di sini saya Naya Nadiatul Mubarokah dengan NIM 23821101149 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Akuntansi penghimpunan dana dalam perbankan syariah adalah sistem pencatatan, pengukuran, analisis, dan pelaporan dana yang dihimpun bank syariah dari berbagai sumber berdasarkan prinsip syariah. Dana ini nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, investasi, dan operasional bank dengan akad-akad yang halal. Kemudian, yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip transparansi. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar tentang sumber dan penggunaan dana. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan dan bagi hasil. Penghimpunan dana dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah yang adil antara bank dan nasabah. Kemudian yang ketiga ada prinsip kepatuhan syariah. Semua transaksi harus mematuhi fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan tidak mengandung riba, gharar, serta maisir. Kemudian yang keempat ada prinsip akurasi dan konsistensi. Data pencatatan harus akurat dan diterapkan secara konsisten agar dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir ada prinsip kehati-hatian atau prudence. Bank syariah harus menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana agar tetap liquid dan tidak mengalami risiko kerugian yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswaina Kadifa dengan NIM 23821101150 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan metode penghimpunan dana. Nah, dalam metode penghimpunan dana itu ada berbagai metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu penjualan saham, kedua penerbitan obligasi, ketiga crowdfunding, keempat pinjaman bank, dan yang terakhir yaitu sumbangan dan hibah. Nah, penjualan saham di situ tuh perusahaan dapat menjual saham kepada investor untuk mendapatkan dana tambahan. Nah, yang kedua itu ada penerbitan obligasi. Nah, yaitu perusahaan menerbitkan surat utang yang dapat dibeli oleh investor. Lalu yang ketiga ada crowdfunding, penggalangan dana dari masyarakat melalui platform daring. Dana yang diperoleh itu dicatat sebagai penerimaan donasi atau modal tambahan tergantung pada struktur organisasinya. Nah, yang keempat itu ada pinjaman bank. Nah, meminjam dana dari lembaga keuangan dengan kewajiban pengembalian sesuai perjanjian. Lalu yang terakhir itu ada sumbangan dan hibah. Nah, organisasi nirlaba seringkali memperoleh dana dari sumbangan atau hibah yang diberikan oleh individu atau institusi. Nah, materi selanjutnya ada manfaat penghimpunan dana. Menghimpun dana dari masyarakat punya banyak manfaat ya, baik untuk bank, pemilik dana, maupun pemerintah. Nah, penjelasan simpelnya itu buat bank. Nah, jadi bank bisa dapetin modal kerja dari dana yang dikumpulkan. Nah, modal ini tuh nantinya dipakai buat ngasih pinjaman atau pembiayaan ke masyarakat yang butuh dan memenuhi syarat. Kemudian yang kedua buat pemilik dananya. Orang yang menyimpan uang di bank bisa mendapatkan bagi hasil. Jadi uang mereka itu nggak cuma nganggur, tapi bisa juga berkembang. Kemudian yang terakhir buat pemerintah. Kalau bank berhasil menghimpun dana, maka peredaran uang itu bisa dikendalikan, yang dimana bisa bantu mengurangi jumlah uang yang beredar dan jadi cara buat mengontrol inflasi. Setelah manfaat penghimpunan dana, kemudian ada langkah-langkah pencatatan transaksi penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana itu salah satu fungsi penting bank, khususnya buat mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, supaya proses ini berjalan lancar dan dipercaya, maka perlu ada pencatatan yang rapi dan akurat. Berikut ini adalah langkah-langkah pencatatannya. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Pertama harus tahu dulu transaksi apa yang akan terjadi, misalnya store dana, ambil dana, atau bagi hasil. Kemudian yang kedua ada pencatatan setoran awal. Setelah diidentifikasi, setoran awal dari nasabah itu dicatat
karena penting sebagai dasar dana yang akan dikelola. Kemudian yang ketiga ada pencatatan distribusi keuntungan. Kalau dana itu menghasilkan keuntungan, maka bagian keuntungan untuk nasabah juga harus dicatat. Kemudian yang keempat ada pencatatan penarikan dana. Jadi kalau nasabah mau tarik dananya, transaksi itu juga harus dicatat dengan jelas. Kemudian yang kelima, pelaporan dalam laporan keuangan. Semua transaksi yang tadi dimasukin ke laporan keuangan bank biar bisa dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu juga harus dicatat. Kemudian materi yang terakhir ada tantangan dan risiko dalam penghimpunan dana. Meskipun penting, proses ini juga punya tantangan dan risiko, khususnya di bank syariah. Yang tantangannya itu berupa risiko likuiditas, yang dimana risiko saat bank gak punya cukup dana tunai buat memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah. Kemudian yang kedua ada risiko operasional, yang bisa terjadi karena kesalahan sistem, human error, atau gangguan operasional lainnya. Kemudian yang terakhir tantangan regulasi. Jadi bank syariah itu harus patuh sama aturan yang berlaku termasuk ketentuan syariah. Kalau aturannya berubah, bank syariah juga harus siap menyesuaikan untuk ketentuan yang baru.